Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita akan membuat video tutorial tentang bagaimana kita membuat perencanaan kinerja melalui portal Merdeka Mengajar atau PMM yang telah disediakan oleh pemerintahan atau Kemdikbud. Pertama-tama kita ambil bagi Google Chrome kita masuk melalui akun atau email belajar ID kita. Misalnya kita pastikan email belajar ID kita sudah aktif Bapak Ibu. Masuk aja PMM, kemudian kita ambil pada bagian atas aja langsung di platform Merdeka Mengajar. Klik di sini. Nah, tampilan dari PMM beranda awal PMM kita seperti ini. Nah, kita ambil bagian pengelolaan kinerja. Yang ini Bapak Ibu. Nah, setelah kita ambil pengelolaan kinerja guru tadi itu, maka tampilannya seperti ini. Nah, di sini di PMM ada beberapa tahapan. Yang pertama ada perencanaan guru dan persetujuan atasan. Kemudian di bulan Januari itu Bapak Ibu, kemudian bulan Februari persiapan observasi kelas, bulan Maret periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut, kemudian bulan April sampai Mei pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan, kemudian Juni refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Ini jadi pertimbangan nantinya di kinerja kita di BKN, karena ini adalah pertimbangan dari kepala sekolah kita untuk menilai predikatnya yang bisa dikonversi menjadi angka kredit nanti Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk mengisi isi perencanaan kinerja, kita lanjut ke perencanaan kinerja yang bagian pojok yang saya tunjukkan melalui kursor ini. Nah, kita klik ini, maka muncul beberapa kompetensi yang akan kita isi di perencanaan kita. Nah, ada disiplin positif, masuk dimensi manajemen kelas, keteraturan suasana kelas, manajemen kelas, kemudian ada di aktivitas interaktif, metode pembelajaran, instruksi pembelajaran, masuk dimensi metode pembelajaran, kemudian dimensi instruksi yang adaptif, metode pembelajaran, kemudian umpan balik konstruktif, dukungan psikologis, perhatian dan kepedulian, dukungan psikologis, ekspektasi pada peserta didik, dukungan psikologis. Nah, untuk mengisi ini Bapak Ibu, kita butuh bagian mana yang akan kita ambil. Nah, kita lihat dulu dari raport pendidikan kita. Nah, kita klik bagian yang ini. Saya ulangi, ambil bagian raport pendidikan sebagai pertimbangan untuk mengisi perencanaan kita. Nah, muncul seperti ini. Nah, manajemen kelas kita cukup, dukungan psikologis baik, metode pembelajaran sudah cukup. Nah, kita ambil bagian mana yang mau kita kembangkan di perencanaan kita Bapak Ibu. Nah, setelah kita lihat raport pendidikan kita sebagai pertimbangan, klik saya mengerti, baru kita ambil. Misal kita ambil keteraturan suasana kelas. Setelah kita klik di sini, lanjutkan ke pengembangan kompetensi untuk pengisian perencanaan kita. Klik ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini muncul Bapak Ibu, kalau di kinerja BKN RHK kita. Misalnya di sini ada yang mau kita pilih, misalnya pilihannya banyak, meningkatkan kompetensi melalui sebagai peserta kegiatan pelatihan. Nah, ini yang pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Ada 8 poin Bapak Ibu. 8 poin, boleh diambil ini pelatihannya. Kalau kita maunya berapa kali misalnya,
Ada 1 kali semester ini, 2 kali, silakan diisikan, ditambahkan di sini. Tergantung kesanggupan Bapak Ibu untuk melaksanakannya. Kemudian 8 berarti poin kita yang minimal kita harus kumpulkan 32. Nah, kita ambil lagi. Nah, di sini sudah saya ambil tadi itu. Nah, ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar. Nah, ini kan tugas kita biasanya menyusun modul ajar, RPP, kemudian perangkat ajar kita yang kita upload di PMM. Nah, ini dia kita ambil. Poinnya 24. Nah, sehingga setelah 8 tambah 24, poin kita sudah cukup 32. Dia tidak boleh kurang dalam satu semester 32 Bapak Ibu. Nah, ini boleh. Kalau Bapak Ibu mau ganti, silakan ambil yang sesuai mau apa misalnya. Kalau Bapak Ibu ikut guru penggerak, klik aja guru penggerak, sudah lebih poinnya nanti. Setelah itu kita lanjutkan ke tugas tambahan Bapak Ibu. Nah, kalau mau tambahkan silakan tambahkan di sini. Sekarang kita lanjut ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahan kita sebagai apa? Nah, kita isikan di sini opsionalnya. Kita klik di sini, kita mau cocokkan dengan kita. Misalkan meningkatkan diri sebagai wakil. Sebagai apa lagi? Sebagai pembimbing. Senaan tambahan sebagai pembimbing khusus dan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu, boleh. Kita ambil lagi sebagai satuan pendidikan OSIS, boleh tambahkan. Kalau pembina OSIS PKB, koordinator PKB, pembina ekstrakurikuler, tambahkan. Betulan Bapak, ini tergantung kita berapa tugas tambahannya kita. Ini saya ambil. Nah, ini banyak Bapak Ibu. Boleh diambil sesuai dengan apa tugas tambahan kita di sekolah. Misalnya Bapak ini sebagai piket. Nah, ini piket biasanya udah biasa tuh. Kita ambil aja satu. Ekstrakurikuler ya, ini pembimbing ekstrakurikuler kita tambah. Nah, kalau mau tambahkan di sini. Kalau lebih dari 1, kalau lebih daripada 2 tambahkan di sini. Coba kita isi dulu sebagai guru piket mana nih? Bahannya sebagai guru piket nih kita tambahkan. Nah, kalau ada lebih daripada 2 tambahkan lagi. Nah, setelah kita tambahkan ini, boleh kita lanjut tekan ke perilaku kerja. Nah, berorientasi pelayanan ambil. Misalnya diambil bersikap ramah. Kemudian apa yang mau kita inikan? Buktinya apa? Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Boleh diambil di sini. Contoh, mengucapkan salam, bersikap ramah. Kemudian akuntabel. Akuntabel melaksanakan tanggung jawab. Ah, ini boleh. Terus apa perilaku yang kita tunjukkan? Memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan, melaksanakan pekerjaan dengan sesuai dengan ketentuan, misalnya. Kompeten. Ambil kompeten, tunjukkan peserta didik dan rekan sejawat, boleh. Silakan aja yang disesuaikan dengan apa yang mau Bapak Ibu perlihatkan melalui perilaku kerja kita yang akan kita, misalnya menghargai setiap warga satu pendidikan yang apapun latar belakangnya, sikap yang mau kita tunjukkan, menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, atasan, peserta didik dan masyarakat, itu boleh. Atau menghormati tadi, loyal. Saya ambil aja
menjaga nama baik satuan pendidikan. Cocokkan dengan di atas apa dia perilaku yang bisa kita kan. Melaksanakan arahan kepala satuan pendidikan sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku. Boleh bersikap dan berlaku yang melindungi nama baik dan serta citra satuan pendidikan. Mulai misalnya ini adaptif, menyelesaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika persetujuan di kelas. Terus berinovasi, misalnya ambil, boleh. Silakan cocokkan dengan Bapak Ibu apa yang mau ditunjukkan sikap kita, perilaku kita, perencanaan kita dalam satu semester ini yang mau kita tunjukkan gitu. Memberi kesempatan kepada warga satu pendidikan atau bekerja sama. Bekerja sama boleh. Ambil yang paling bagus rasanya yang bisa kita lakukan. Bersinergi dengan peserta didik. Nah, setelah kita ambil semuanya itu, perencanaan kinerja kita, praktik pembelajaran sudah, pengembangan potensi sudah, perilaku sudah. Nah, setelah Bapak Ibu rasa-rasanya sudah semuanya, mau perencanaannya sudah selesai, lanjut ke rangkuman. Nah, ke rangkuman pekerjaan kita klik rangkuman. Setelah itu, lihat baik-baik apa yang telah dimunculkan. Rencana kerja kita sudah, nanti apa meningkatkan praktik manajemen kelas, apa nanti buktinya yang mau kita upload Bapak Ibu, atau bukti dukungnya, yaitu hasil penilaian observasi kinerja guru kita, atau yang kita kenal dengan PKG kita. Nah, berarti kita itu yang kita siapkan nanti, yang mau kita bukti dukungnya gitu Bapak Ibu. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis. Nah, bukti dukungnya adalah sertifikat satu kegiatan dalam satu semester, tergantung bulan apa yang mau kita laksanakan. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar. Berarti catatan satu perangkat ajar yang terbit di PMM, harus terbit di PMM Bapak Ibu. Harus kita upload di PMM nantinya, baru dapat poin kita 24 dalam satu semester ini. Silakan dibuat perangkat pelajar yang terbaik, kita upload di PMM untuk berbagi bersama, untuk kita, dari kita, dan oleh kita, dari kita, oleh kita, dan untuk kita bersama. Nah, silakan di upload di PMM Bapak Ibu. Kemudian tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP sebagai acuan dan peningkatan pembelajaran. Nah, ini kan tidak kita pilih tadi Bapak Ibu. Cuman ini adalah artinya ini wajib nanti ada di sekolah kita. Berarti biasanya kita menyusun KOSP itu seluruh warga sekolah tentu masuk dalam panitia penyusunan KOSP. Jadi KOSP itu adalah KTSP kita yang lama. Dulu namanya KTSP, sekarang KOSP. Nah, dokumennya itu kita upload dan itu sebagai bukti dukung kita. Nah, ini hasil kerja bersama kita di sekolah, di mana KOSP kita itu harus ditandatangani oleh Dinas Pendidikan, kepala sekolah, dan juga disetujui oleh pengawas sekolah kita dan juga Dinas Pendidikan. Di mana KOSP ini adalah menjadi acuan, pedoman, atau tata aturan sekolah kita, atau kalau bahasanya adalah dasar hukum kita di sekolah, itu acuan kita untuk melaksanakan apa-apa kegiatan di sekolah Bapak Ibu. Kemudian terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Apa kurikulum operasional satuan pendidikan kita? Boleh sesuai dengan kurikulum yang kita laksanakan. Ada yang K13, ada Merdeka Belajar, Merdeka Mandiri, dan Merdeka Berbagi. Sesuaikan dengan kurikulum kita di sekolah. Bukti dukungnya adalah rangkuman kehadiran. Kalau kami biasanya di sini ada rangkuman kehadiran, tapi di sini kami ada jurnal kita, biasanya jurnal tambahannya, kemudian ada buku batas pelajaran, boleh juga, kemudian absen, kemudian
semua proses pembelajaran kita yang kita dokumentasikan biasanya kita masukkan ke dalam ini Bapak Ibu. Kemudian hasil kerja tambahan. Semua jenjang meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Nah, bukti dukungnya adalah laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Berarti ini SK pembagian tugas kita dari kepala sekolah. Kemudian laporan kegiatan kita, apa perencanaan kita, silakan di PDF kan. Nah, itu sebagai bukti dukungnya Bapak Ibu. Kemudian rencana hasil kerja kita selanjutnya, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai guru piket. Nah, surat tugas kita minta di sekolah kita masing-masing. Nah, itu sebagai buktinya. Kemudian perilaku kerja, berorientasi pelayanan, bersifat ramah, kemudian perwujudannya mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah. Nah, ini sampai ke kolaboratif. Nah, kalau kita mau ubah silakan tekan ubah. Kalau kita sudah yakin untuk diajukan, silakan lanjutkan ajukan. Setelah kita lanjut ajukan, kita tidak bisa merubah di akun kita Bapak Ibu, tapi nanti bisa dirubah di akun kepala sekolah. Nah, tergantung diskusi kita selanjutnya dengan kepala sekolah. Tapi sampai ini kalau kita sudah yakin untuk mengajukan, silakan diajukan. Toh kalau seandainya ada yang mau dirubah, nanti Bapak Ibu tidak usah takut dan cemas, nanti bisa dirubah di akun kepala sekolah. Tergantung kesepakatan kita bersama. Nah, silakan dicoba Bapak Ibu. Silakan diajukan dulu. Nah, kalau mau diajukan silakan lanjut ajukan. Demikian saja atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.